kepada seluruh teman-teman yang masih pemuda. Untuk maju bersama, kemudian semangat bersama, berkreasi bersama, berinovasi bersama, demi kita semuanya, demi diri sendiri, demi keluarga, demi dusun, demi negara. Mas, ini sangat penting dan sangat berperan sekali dalam kehidupan bermasyarakat di tingkat padukuhan. Ini tidak hanya di tingkat padukuhan, peran pemuda ini sudah tidak diragukan dan sudah terkenal. Ini sejak perjuangan bangsa Indonesia, itu peran pemuda sangat luar biasa sekali. Bisa dibuktikan dengan adanya Sumpah Pemuda. Karena apa? Karena pemuda itu ibaratnya bunga itu baru kembang-kembangnya, Mas. Jadi pemuda itu ya energi, tenaganya linuwe ya kan gitu. Terus juga kreativitas, punya idealisme. Terus juga ini pemuda itu tidak kenal lelah. Nah, ini kalau disalurkan ke hal-hal yang positif, ini hasilnya sangat luar biasa. Indonesia merdeka juga dari perjuangan para pemuda pendahulu kita. Marilah kita bersama-sama tidak pernah berhenti belajar. Continuous improvement terus kita lakukan untuk menyaingi yang namanya teknologi, agar kita tidak tersingkirkan oleh teknologi tersebut. Ya, terutama sebagai penggerak untuk kemajuan di dusun sini ya. Karena sebenarnya segala sesuatu itu harus pemuda yang memulai. Sebenarnya kami berharap besar kepada teman-temanku ya, anak-anak muda sekarang ini, karena sebenarnya kalianlah nanti yang akan menikmati kehidupan selanjutnya. Sehingga ini betul-betul pesan kami itu hanya satu sebenarnya, solid. Jadi kita itu harus solid. Dengan adanya solid itu kita bisa kuat. Kemudian kalau kuat itu bisa sukses. Jadi solid, strong, sukses. Itu dari falsafah sapu lidi. Sapu lidi itu kan kalau cuma satu itu nggak bisa digunakan untuk apa-apa. Tapi kalau masing-masing jadi lidi kemudian diikat dalam satu persatuan, kalau di kita ya sudah di situ sudah ada FKMD, di FKMD kemudian segala permasalahan disampaikan di situ, kan namanya komunikasi ya. Forum komunikasi muda-mudi. Nah, di situ sebagai tempat untuk saling berkomunikasi. Ada apa yang lebih baik, nah itu kita kembangkan. Nah, sehingga nanti bisa jadi sapu. Sapu bisa untuk membersihkan segala kotoran. Baik itu yang ada di bawah, di atas itu kan. Nah, kalau bersih itu kan dipandang juga enak, sehat. Nah, sehat itu kan sebagai modal utama untuk sejahtera. Nah, hanya saja estafet ini yang harus betul-betul ada, jangan sampai nanti terjadi kosongan. Jadi pesan saya kepada pemuda adalah ya, kita hidup bermasyarakat di kampung itu tidak hanya di tempat kita ya, di tempat lain itu pemuda itu masih harus yang terdepan. Jadi untuk kegiatan seperti itu kayak
nyinom, acara pernikahan itu pemuda biasanya harusnya tetap ikut aktif membantu selama diminta. Kemudian kalau yang untuk acara kematian layu itu sebaiknya diminta tidak diminta. Kalau bisa itu rekan-rekan untuk lebih mendekat. Bagi kami selaku orang tua yang saat ini memang estafet kepemimpinan harus selalu berubah, dalam artian harus selalu regenerasi. Kami tetap berharap kalian semua, bagi pemuda dan pemudi, teruslah berkarya demi kampung kalian, demi negara kalian. Tetapi di dalam berkarya jangan lupa perhatikan kehidupan kalian masing-masing. Jangan lupa juga kejarlah cita-cita kalian masing-masing. Persiapkan untuk hidup di depan yang lebih baik lagi, yang lebih maju lagi. Jadi mungkin untuk semangatnya untuk generasi muda, tolong dipikirkan untuk kemajuannya yang lebih kreatif. Nah, itu kan punya kali apung dan sebagainya, monggo diagendakan. Terus masjid juga didatangi ya, karena sayang sekali kalau generasi muda tidak datang ke masjid ya, soalnya maaf, itu kan bapak yang udah sepuh-sepuh semua yang datang ke masjid. Paling kalau yang remaja anak-anak saya yang menginjak remaja yang mau datang ke masjid, ya itu karena dipaksa. Kalau dia dipaksa ya paling ya ikut-ikut main kan. Jadi luangkan waktu antara main game, terus bekerja atau kuliah atau sekolah sama kegiatan kampung, semoga biar keratan hubungan antara pemuda itu solid. Harus rajin, harus cerdas, harus apa ya? Saya harap pokoknya generasi sekarang itu harus lebih cerdas. Kegiatan-kegiatan harus aktif untuk pemuda-pemuda sekarang, itu aja. Untuk generasi sekarang dan masa yang akan datang, kalau memang punya program dan kegiatan yang positif yang bisa membangun kemajuan kampung, itu walaupun tidak disetujui, kita berusaha sekuat mungkin supaya itu terlaksana, dan nanti setelah punya hasil baru ternyata ini toh. Nah, nanti mereka-mereka yang tidak setuju mungkin kan akhirnya ternyata yo apik lah gitu. Jadi jangan minder, terus jangan ini aku ternyata ra oleh bawa apa. Nah, itu nggak usah seperti itu. Ya, yang penting itu jaga kekompakan ya, jaga kebersamaan. Jadi jangan sampai ada gap ya di antara teman-teman semuanya. Entah itu gap pendidikan, entah itu gap entah itu gap kasta ya. Maksudnya kasta itu ya ono sing juga ono sing sedingan, ono sing kurang mampu, nyuwun ngapunten. Itu jangan sampai seperti itu ya, kita rangkul bersama. Jadi ya pesan aja buat adik-adik muda-mudi sekarang ya, guyub rukonya harus bagus, terus ngumumi kampung lah. Biasa untuk acara tirakatan itu kan dari dulu udah dipasrahkan ke muda-mudi kan. Nah, itu guyub rukonya harus bagus. Dan saya berpesan kepada adik-adik FKMD untuk periode ini dan seterusnya, nikmatilah masa muda kalian dengan menjadi anggota FKMD dengan pengabdian kepada masyarakat. Karena dalam FKMD atau kegiatan sosial kemasyarakatan ini nantinya banyak manfaat yang akan diperoleh untuk bekal adik-adik semua di kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang sesungguhnya itu kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Pokoknya semangat menjadi anggota FKMD, semangat menjadi mengabdi kepada masyarakat. Nah, ini saya ikut bersyukur karena anak-anak saya yang generasi muda sekarang ini jauh dibandingkan dengan di era saya. Pertama, dari sisi pendidikan atau kualitas perorangan, hampir semuanya anak-anak saya yang sekarang generasi muda ini sudah berpendidikan tinggi, sehingga secara akademik kualitas anak-anak pemuda sekarang kan jauh melebihi daripada generasi di era saya. Nah, saya yakin dengan modal akademik yang begitu tinggi ini nanti pasti banyak inovasi-inovasi yang bisa diberikan kepada masyarakat untuk kemajuan Desa Ndagen ini.
Nah, mudah-mudahan FKMD makin hebat, tidak ada kata terlambat untuk berbuat. Dari saya yang jelas salam hormat dan semangat untuk kita semuanya. Salam sehat selalu. Jangan sampai kita lelah boleh laran sik, baru terus bergerak kembali. Mungkin lelah dan menyerah itu biasa. Apapun yang terjadi nanti, yang penting FKMD hari ini harus tetap berdiri. Itu mungkin pesan saya ya yang terakhir. Untuk adik-adikku semua yang di FKMD, siapapun, organisasi pemuda itu bukan untuk membatasi kegiatan kalian di luar. Jadi saya harap kalau ada tugas atau kewajiban di dusun, saya harap kalian semua bisa all out. Penutup saya mohon izin untuk Mas Farid Stevi. Saya menggunakan salah satu lirik lagunya. Dalam lagu berjudul Hal-Hal Ini Terjadi. Jadi salah satu penggalan liriknya begini kalau tidak salah ya. Step by step, langkah demi langkah, itu buang-buang waktu, bukan lagi proses. Tanjakan dan tikungan itu sebuah fase yang membosankan, bukan lagi tantangan. Semoga FKMD, apapun yang terjadi nanti, silahkan pilih jalanmu sendiri. Dengan atau tanpa suara, FKMD ada di sini. Maju tak gentar. Oke. Untuk semua warga Ndagen sini, sehat-sehat semuanya, baik-baik semuanya, bergaul ya yang baik-baik. Untuk adik-adik terutama, ojo aneh-aneh lah, gitu aja. Ojo aneh-aneh. Sekali lagi ojo aneh-aneh, biasa wae. Monggo bagi yang belum tahu bisa nanti cek di YouTube FKMD. Nah, jangan lupa subscribe. Kenapa? Itu salah satunya untuk membantu adik-adik kita di FKMD agar semakin semangat untuk berkreasi, inovasi dan mengembangkan FKMD khususnya. Nah, terus umumnya aja untuk nanti sebisa mungkin bisa merangkul warga. Nah, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk semuanya, untuk yang tim yang mempersiapkan, untuk rekan-rekan FKMD. Jempol papat. Thank you.